Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, Gimana sehat? sehat. Cuman ini jalanan macet banget Ustaz. Iya, ini hari Kamis padahal ya. Bukan weekend. Tapi Ada tuh jadi kepikiran pengen beli motor nih. kotor. Karena Biar lagi sit-set gitu ya. biar set-set lah, sat-set Iya, anak zaman sekarang sama sat-set. iya. Nah, Ustaz, cuman waktu anak tanya-tanya di showroom ya, di showroom motor tersebut ada promo ngasih cashback Ustaz. Jadi harga Hmm, motor tuh 15 juta. 20 juta. Nah, Cashbacknya? saya dapat 2 juta. Ini gimana, Ustaz? Kenapa nggak harganya 13 juta aja lah gitu? Ya, 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 ya. Nah, kalau kalau mungkin sebagian orang tertarik dengan promo hal seperti ini. Ya, Cuman yang saya jadi bimbang ini si cashback ini secara hukum syariatnya seperti apa, Ustaz? alhamdulillah. Antum punya kebimbangan tuh luar biasa itu ya. Iya, Ustaz. Motor Tahu apa sebetulnya? rencananya? Motor apa? Pokoknya 15 jangan sebut merek, Ustaz. Pokoknya yang satu-satu lah. lah ya. Iya. Oke, jadi memang yang menjadi pertanyaan di situ adalah kan antum beli motor ya. Hmm. Motor, antum ngasih uang 12 juta ya. Ya, betul. Kemudian dapatnya adalah motor sama uang 2 juta. Nah, itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi uang dapatnya motor sama uang juga. Jadi ada seakan-akan itu menukar 15 juta dengan 2 juta tadi itu. Sementara Oke, uang oke. itu adalah barang ribawi. Jadi berlaku hukum riba pada uang tersebut ya. Ya, ya. Eh, kita bisa pahami hal ini dari kasus dulu pada bab riba itu di kalangan para ulama ada namanya muddu ajwah bidirhamin ya. Apa tuh? Jadi gini, nuker kurma Hmm. satu mud segini, Ya, sebetulnya. satu mud ya, beserta 1 dirham Satu dirham. dengan 2 dirham dengan 2 dirham uang. Oke. Jadi saya ngasih 1 mud kurma dengan 1 dirham, antum ngasih 2 dirham. Oke. Itu ada barangnya, ada uangnya. Nah, Mirip kayak tadi ya. iya, iya. Jadi ada barangnya, ada uangnya. Ya. Nah kalau kita lihat banyak bentuk daripada 1 mud kurma dengan dirham atau dengan 2 dirham ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ya. Oke. Tapi mungkin sebagai pendekatan ya mudah-mudahan bisa memudahkan untuk kita bisa memahami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan dalam hal ini dan beliau menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal kasus seperti ini ya, di mana beliau membolehkan. Imam Abu Hanifah itu, jadi para ulama beda pendapat sampai 3 atau mungkin ada variannya ya. Nah di antara pendapat ulama itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh menukar satu barang riba disandingkan dengan yang bukan barang riba ya, dengan barang ribawi. Contoh tadi ya, motor itu dengan 2 juta rupiah ditukar dengan 15 juta rupiah ya. Dengan syarat barang ribawi, uang yang sendiri ini, berdiri sendiri yang 15 juta itu, dia lebih mahal nilainya daripada motor dan 2 juta rupiah. Lebih mahal dari motor. Jadi seakan-akan 15 juta itu ya apa namanya sebanding dengan harga motor dengan 2 juta rupiah itu gitu. Dan motor itu adalah tujuan utama jual belinya, bukan uang. Jadi memang yang antum beli adalah motornya kan ya. Bukan antum cari uang 2 juta. Ngapain antum cari uang 2 juta? Padahal sih ngarepnya 13 juta udah cash close. gitu ya. Ngapain antum 2 juta padahal antum punya 15 juta ya kan. Nah, tapi itu memang cara penjual untuk menarik pembeli ya. Kan ya, menarik pembeli ya. Jadi hal itu dibolehkan berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah tadi, dan jadinya kita memang membeli motor tetapi penjual memberikan cashback ya, ataupun
uang 2 juta rupiah Bentuknya gitu. hadiah mungkin itu. Betul, ya cashback aja gitu ya. Jadi sebagai pengembalian dari yang jual motor, karena memang itu adalah strategi marketing. Nah, contoh lain adalah sebagaimana hadis Nabi ya, yang di antara dalilnya Imam Abu Hanifah adalah hadis Nabi yang mengatakan man ibta'a abdan famaluhu lil ba'i ila an yashtarital mubta'. Barang siapa yang menjual budak ya, harta si budak itu milik yang jual, jadi milik tuannya ya. Kecuali pembeli mensyaratkan hartanya si budak itu juga milik dia gitu. Jadinya kan ada uang, ada budak, sama hartanya si budak. Ya. Nah, jadi kan sama ya, motor dengan uang, terus dengan harga ya. Jadi budak punya uang terus dengan harga. Artinya Nabi membolehkan kalau misalkan pembeli mengatakan saya beli nih budak plus harta atau uang ada pada budak itu gitu. Jadi ada uangnya dengan uang, ada budak seperti itu ya. Jadi saya kira itu yang kira-kira kasus yang dekat dengan cashback yang ya digunakan oleh penjual untuk daya tarik ya. Untuk daya tarik. Jadi diperbolehkannya itu minimal nilainya tidak di bawah dengan betul di bawah ya. Jadi kalau tadi Imam Abu Hanifah itu mempersyaratkan si cashbacknya itu sepertiga ke bawah. Jadi tidak nilainya tidak besar gitu. Karena kan kalau nilainya kecil dia cashbacknya itu menegaskan bahwa yang diinginkan maksud daripada akad itu adalah memang motor itu. Jadi yang antum inginkan bukan uangnya kan, motornya. Betul. Tapi kalau malah motornya harga 2 juta, cashbacknya 13 juta. Nah, ini yang saya bisa membuka mengakali ya. Mengakali untuk transaksi riba gitu. Dan mungkin relate juga nih, kan sekarang kurban ya tadi. Oh ya. Lagi rame orang nyari hewan kurban buat prepare persiapan Idul Adha. Ada juga nih yang memberlakukan cashback juga. Oh gitu. Nah kan kalau konteksnya kan kalau tadi ini kita jual beli ya, maksudnya jual beli konven lah. Betul. Kalau ini kan konteksnya ini ada nilai untuk ibadahnya juga ibadah setahun sekali. Betul. Idul Adha. Kan hewan kurbannya aja syaratnya harus benar-benar hewan yang sehat segala macam ya. Harus yang terbaik lah. Betul. Nah, kalau misalnya ternyata ada intrik seperti ini nih, ada cashbacknya gitu itu kira-kira mempengaruhi keafdolan si ibadah kurbannya tersebut atau gimana, atau sama aja dengan yang barusan penjelasannya, cashbacknya nggak masalah gitu. Menurut saya kalau cashback pada hewan kurban, karena kan ini kan hewan kurban ini adalah beli untuk hewan untuk dikurbankan ya. Kemudian ada juga biaya yang dikeluarkan oleh pekurban ya, yang ataupun sang mudhahi untuk operasional. Karena kan Nabi sebagaimana kata sahabat Amirul Anhu memberikan upah jagal tuh bukan dari bagian hewan kurban, tapi dari kami sendiri gitu ya. Jadi dari yang berkurban. Jadi dalam hewan kurbannya ada harga hewan kurban, ada biaya operasional ya. Walau alam kalau menurut saya cashback ini dalam hewan kurban tidak boleh yang kemudian mengakibatkan biaya operasionalnya dinaikkan nih. Atau malah mengambil dari bagian biaya harga kurban. Atau ngambil bagian dari biaya operasional ya. Sebaiknya ya, alangkah baiknya kalau menurut saya real saja, tidak perlu ada cashback. Atau kalaupun ada cashback, ada muhsinin, ada donatur yang memberikan cashback itu agar menyeru lebih banyak kaum muslimin yang mau berkurban. Saya kira itu lebih aman untuk kehati-hatian. Kehati-hatian tadi itu agar supaya tadi ya tidak ngambil dari harga hewan kurban, juga tidak malah memperbesar biaya operasional yang itu dikembalikan lagi gitu. Betul. Lagian kan kalau kurban itu memang
disarankannya yang terbaik Betul. dari segi kualitas hewan kurbannya. Betul. Dan bicara kualitas otomatis tidak akan Tidak perlu ada iming-iming tertentu Betul. lah gitu ya. Dan pasti karena terbaik itu harganya pun nggak akan di bawah kan. Iya, Maksudnya harganya juga betul. pasti harga Ya, yang paling baik kita gitu. mampunya lebih baik meskipun harganya tinggi, ya itu yang kita persembahkan. Dan ketika orang mau mengejar hewan kurban yang terbaik, dia pasti sanggup dengan harga tinggi. Betul. Jadi nggak usah ada iming-iming ya, San? Ya, sebaiknya sih begitu ya. Nah, itu tadinya saya kepikiran juga nih, di masjid kita pakai promo itu biar banyak yang kurban. Tapi Insya Allah tanpa promo, cashback, dengan pahala kurban itu orang sudah tertarik insya Allah. mantap, Ya. insya Allah. Oke, Zat. Baik, Jadi barakallahu. tahun ini motor kebeli, kurban insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Minum, Zat. Mudah-mudahan.